Apa bedanya don Jadi syak sama waham? wait, syak itu nus. Nus. Kalau waham itu 7525. Ya pakai bahasa. Itu kayak dagang. Pakai angka, pakai bahasa usuli. Komsa wa isri. Bukan gitu maksudnya. Taklifnya syak itu apa? Taklifnya waham itu apa? Taklifnya don itu apa? Waham yakni Emang waham. tajwiz. Kalau zon itu tajwiz. Amro ini ahaduma azhar. Itu waham. Ahaduma azhar. Itu waham. Amro ini ahaduma. Itu zon nih. Iya. Astagfirullah. Pantesan ada kertasnya. Gimana Bio? Wait. Gimana wakil Kemendik ini? Astagfirullah. Gimana wakil Kemendik? Salah pilih agak gitu. Si paling pendidik. Hah? Berat mas ini kan yuk. Ya udah pakai bahasa Indo aja, pakai bahasa Indo. Pakai bahasa Indo. Bahasa Indo itu di 25. Jadi kalau zone itu apa? Zon itu Tajwiz. ahaduma azhar. Jadi 75 sama rubuh. Ya. Yang zone yang mana? Yang zon 75. 75. Yang nus? Yang syak? Kalau yang syak itu nus. Nus. Kalau waham? Paham itu kebalikan zon. Ya, berarti yang 25-nya. Ya, Benar. Rojah ya Bio ya. Insyaallah. Rojah. Kemarin jawabnya bisa ya. Apa? Kemarin bisa. Soalnya seminggu ini dia banyak nasihat. Lupa langsung. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Bio ya. Kenapa bisa jauh sama Ustaz Faris soalnya? Jauh. Absennya ya. Fikih Gina ada? Apa bedanya batil sama fasid? Bedanya batil sama fasid apa bedanya? Kalau al-batil ayakuna anahi fi aslihi Fi batil fi aslihi nahyunya. Kalau fasid kalau fasid fi awsafihi fi awsafihi. Bagus Zaid. Apa mana awsaf? Sifat. Iya, kenapa bisa jadikan fasid? Contoh fasid kayak gimana? Contoh fasid. Al-bay' bisyurut al-fasidah. Katanya dengan syurut yang dimana diharamkan oleh Allah. Maka bay-nya itu sebenarnya sahih karena dia nggak batil, tidak menghilangkan kesahihan dari bay-nya. Tapi syarat batil ini itu hanya diabaikan saja tanpa harus dijalankan syaratnya. Nah itu akad seperti itu sebagai akad fasid. Contoh surut yang memfasidkan bayi apa? Anda beli rumah ente. Oke. Anda beli rumah ente. Bentar. Contoh syarat fasid lagi. Syarat yang tidak. Yang gini. Anda beli rumah ente. Nah, Anda beli 20 juta misalnya. Oke. Tapi
Anda tetap masih kan pemilikan misalnya udah sah gitu, misalnya udah sah, asalkan udah di rumah dia, misalnya, tapi Anda tetap tinggal di rumah ente, tetap tinggal di rumahnya itu yang ente beli selama 2 tahun. Nah syaratnya itu kan syaratnya nggak sah aslinya, soalnya kan kepemilikannya udah berpindah, tapi dia masih merasa gue masih bisa tinggal di situ, masih memilih gue lagi. Anda masih bisa tinggal di situ. Nah syaratnya nggak usah dijalanin untuk sebagai yang pemiliknya, cukup dihilangkan saja, tapi akadnya tetap sah. Hanya tinggal syaratnya aja dihilangin. Jadi sifat-sifatnya itu bukan dari awalnya itu dia sebagai nahi, enggak. Ada sifat yang membuat itu Jadi fasid gitu. Betul. Nah, kalau bagus bukan hafal ya, paham. Masya Allah. Ya, tadi itu bukan hafal tapi paham. Keren. Itu bedanya ketika jawab paham sama hafal. Kalau Abiyu nggak hafal nggak paham. Nah, itu bedanya kalau ujian S2 itu bukan hafalan tapi pemahaman. Soalnya nakis soalnya. Apa nakis? Debat dengan soal. Munakosah dengan soal. Cocok S2 ya. Itu. Nah, itu. Soalnya Ya. itu langsung banget. Bukan. Kalau itu masuk gampang soalnya. Zakira. Gimana, sehat ya? Apa bedanya sunnah mustahab, nadab, wa tatawwu? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau sunnah yang dilakukan sama Nabi. Sunnah lakukan sama Nabi. Nabi. Terus Kalau mustahab yang apa namanya? Fiha akwal dilakukan Yang tidak dilakukan tapi Nabi katakan. ya, terus Kalau tatawu yang tidak dikatakan dan tidak dilakukan sama Nabi. gimana jawabannya? Sahih amla? Sedikit lagi. Hamidah. Coba. Apa bedanya sunnah, mandub, mustahab sama tatawwu? Kayak dibilang sama Zakira, kalau sunnah itu yang dilakukan Rasulullah dan beliau melakukannya dengan sama istiqomah. Istiqomah. Sunnah itu istiqomah, muwadhabah Nabi. Namanya sunnah. Terus Kalau yang mustahab Rasulullah melakukannya tapi terkadang tidak istiqomah. iya. Pernah melakukan tapi enggak muwadhabah, enggak istiqomah, namanya mustahab. Tatawwu Yang tidak pernah Rasulullah lakukan dan tidak melarangnya untuk dilakukan. dan adanya setelah wafatnya Nabi. Nah, itu namanya tatawwu. Itu pembagian bukan di mazhab jumhur tapi di mazhab Hanafiyah. Kalau kita semuanya sama. Mau sunnah, mandub, mustahab, tatawwu itu sama, satu makna. Ya, tadi itu fasid, batil itu di Hanafiyah, semuanya Hanafiyah. Ya. Dian? Iya. Nanya di Petra di mana? Nanya aja. Masih sama gitu. Sama ya. Masih 10 jam. Nagia. Apa mana hukum? Allah Ta'ala Al-Mutalik Ba'afal Mutalifin Mukallafin. Mukallafin Iktidoan Al-Takhiron Al-Wada'an.
Elisa, apa makna iktidoan? Iktidoan apa makna iktidoan itu? Apa makna iktidoan itu? Apa makna iktidoan? Iktidoan atau takhiran atau wad'an. Apa makna iktidoan di situ? Sebutkan macam-macam iktido. Apa aja hukumnya? Ada berapa? 1, 2, 4. iktido ada 4. Ya, ada 4 iktido. Apa? Ya, fi'lan. Fi'lan tarkan. Ya, terus dari fi'lan itu ada 2 bagian lagi. Jawab. Kalau fi'lan tuh ada 2. Ya, Jazim sama ghairu jazim. lu jauh. Enggak apa-apa. Fi'lan tarkan. Terus? Kalau tarkan tuh juga ada 2, jazim Ya. ghairu jazim. Ya, yang jazim itu apa? Kalau jazimnya fi'lan tuh wajib. Wajib. Ya, fi'lan itu jazimnya Wajib. pelakuan yang harus dikerjakan. Namanya wajib. Yang kedua, Terus yang ghairu jazimnya fi'lan tuh ada sunnah. ada sunnah. Dia dipinta, tapi enggak harus dilakukan. Dipinta tapi enggak harus dilakukan. Namanya sunnah. Yang tarkan, Tarkan yang jazim itu haram. ya, dia diminta untuk meninggalkannya, ya, dengan jazim, dengan sangat banget. Namanya haram. Yang kedua, Tarkan ghairu jazim makruh. makro. Yang bahas angkat tangan. Makna siapa sih yang akhwat? Yang ini 2 ini ya. Coba. Antara 2 kemarin. Tadi kitab mana sebutin? Nah, dari kitab mana? Ini tujuannya antum supaya tahu nama-nama kitab, ya. Tahu nama mualifnya dan bagaimana buka kitab. Tuh, ya lumayan bahas tahu satu kitab Rian ya. Tahu Petra dia sih percuma kalau nggak tahu kitab ya. Duniawi. Ayo, Ikro. Kitab Ibhaj fi Syarhil Manhaj al-Manhaj al-Usul ila ilmi al-usul al-Baydawi. Al-Ibhaj, coba Gus. Al-Ibhaj, Fi Syarhil Manhaj manhaj atau minhaj? Minhaj Minhaj. ala Minhaj al-Usul ila ilmi al-usul al-Baydawi. Yang Bedawi yang mana? Yang Ibhajnya atau minhajnya? Minhaj. Minhajnya. Kalau Ibhaj punya siapa? Syarahnya itu mu'alifnya Iya, siapa? Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Imam Anak atau bapak? Anak. Tajuddin As-Subki. Ingat ya, bukan Taqiyuddin, tapi Tajuddin As-Subki. Ibhaj itu salahnya minhaj. Minhaj itu mukhtasar dari mahsul punya Imam Rozi. Ya, jadi mahsul punya Imam Rozi itu di mukhtasar, diringkas sama Imam Baydawi. Namanya Minhajul Usul. Paham ya? Nah, Minhajul Usul itu di salah sama Imam Subki, namanya Al-Ibhaj. Paham? Ya, jadi asalnya kitab itu jadi Al-Mahsul punya Imam Fakhrul Razi. Ya. Iqra kayak gimana di kitab Al-Ibhaj?
Annal khitab wal kalam haqiqah bin nafsani faqat wa huwa masyhur ila mutakallimin fal hajah ila qawlihi al-qadim fa hasala fil khitab qawlani ahaduhuma annahu al-kalam wa huwa ma tadammana nisbatan isnadiyah wa tsani annahu akhas minhu wa huwa ma wajha min al-kalam nahwal ghairu li ifadatihi wa idafatihi ila Allah bi yakhruj khitab ghairuhu wal muta'alliq bi af'al mukallifin yakhruj mukallafin yakhruju al muta'alliq bi dzatihi ta'ala wal jamadat wa dzawat al mukallifin wa fi'luhu ka qawlihi la ilaha illa huwa wa yawmu nusayyiru jibal wa laqad khalaqnakum wal murad bil mukallafin man kana balighun aqilan wala nafis sabi khilaf hal huwa ma'mur bis shalah wa shaum bi amri syari atau bi amri al wali wa ala kulli taqdir laisa taklifan li anna amru nadab la kulfa fihi wa man ra'a annahu ma'mur bi amri syar'i qala fi haddil hukmi al khitab al muta'alliq bi af'al al ibad wala yurad ala majnun li annahu lam yujad lahu khitab wa minhum man yaqulu bi af'al insan li anna kalamuna fima yata'allaq bihim wa in kanat al malaika wajib mukallifin lakinnahum kharijun an nadrina. Mana jawabannya? Jawabannya mana dari baca itu mana intinya mana? Ya namanya tahu. Ya, coba. Ya yang aneh paham, di sini itu yang afdal mukallafin. Ya. Karena mukallafin itu lebih spesifik daripada ibad. Tidak semua hamba itu dibebani oleh syariat. Ya. Seperti sobi atau majnun. Karena yang dikenai hukum syariat hanya orang yang berakal dan balik. Ya. Kalaupun ada yang mengatakan sobi itu masuk kepada mukallafin, dia itu berarti mendefinisikan hukum dengan bil af'al al-ibad. Itu jadi afdal mukallafin. Udah mukallafin. Hasan. Paham? Paham? Lian paham? Paham. Ya. Ini sudah menjawab. Apa ada dari kitab lain? Dari Mahsul, dari Ihkam, dari Badrul Muhib, Usul Fiqh apa? Al-Islami, Ta'rif Dr. Wahbah Zuhairi. Wahbah Zuhairi. Beliau itu Hanafiyah bukan sih? Ya. Ya, Hanafiyah. Dr. Wahbah. Ya. Iqra. Langsung poin pentingnya. Langsung poin pentingnya. Poin pentingnya beliau menganggap yang paling afdol itu di af'alil mukallaf, bukan af'alul ibad. Ada di sini dituliskan waqad zanna ba'dul usuliyyin anna sabiyya mukhatab bit taklif fa urifa lahu bi qawlihi wa khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil ibad wa yaruddu alaihi bi annahu la alaihi bi annahu la da'iya li hadha li anna al-khitab laisa mujihan ila sabi nafsuhu Muwajjahan ila sabi nafsihi wa innama li walihi kama qararna. Apa mana wa yuraddu? Apa mananya? Ditolak. Dibantah. Nah, kalau di fikih wa rudda dibantah, wa yuraddu dibantah artinya ya. Atau i'tirad, apa i'tirad itu? Menyangkal. Ya. Waktu ridol Hanafiyah biasanya, waktu ridol Malikiyah gitu kan. Wa rudda itu kalau di fikih muqarrar bahasanya. Ya, ini lebih jelas. Mungkin nakal dari Minhaj, dari Al-Ibhad. Ya. Jadi di makna bi af'alil ibad sama af'al mukallafin itu fi makna am wa khos. Ya, makna am wa khos. Mana yang am? Af'alul ibad. Itu am min af'al mukallafin. Tadi kata Imam Subki, kalau kita ngomongin af'al ibad berarti masuk jamadat, ya enggak? Masuk ke pohon-pohon, ke benda mati, karena itu termasuk dari hambanya Allah. Fi taklif, kalau kita ngomongin pakai af'alul ibad, masuklah majnun, yang sobi, karena masih hamba Allah, ya enggak? Tapi
pada hakikatnya mereka itu enggak masuk ke mukallaf. Jadi yang paling afdol itu pakai af'alul mukallafin. Supaya apa? Supaya jami' mani. Jami' li afrodil mahdud wal mani li ghairiha an tadkhul ila ta'rif. Mani melarang sobi, majnun itu masuk ke takrif mukallaf. Ada jami' mani. Adapun yang ketiga bi af'alil insan tadi. Ya enggak? Tadi ada kaul ketiga kan? Adapun yang man ra'a annahu bi af'alil insan itu juga umum. Karena sobi majnun itu masih manusia. Hewan juga masih manusia. Insan hayawanun. Nah, kalau kita ngomong hayawan dimantik. Ya. Paham ya? Jadi yang afdol itu pakai af'al mukal supaya jami' mani. Supaya melarang masuknya yang lain ke takrifnya mukal. Paham? Ya, silakan buka kitabnya. Nanti download aja di Google PDF-nya Al-Ibhad, kirim ke grup. Biar bisa baca semuanya. Nah, itu. Tajuddin. Di sini Tajuddin. Enggak sejaman sama itu. Nah. Coba. Dari kitab lain ada? Af'al ibad. Dari kitab Kitab Syarhul Kabir. Syarhul Kabir punya Usul. Abdul Muntir Al-Munyawi. Di Maktah Syamilah. Atau bahasa Milah hat. Gimana kata beliau? Qala Ibnu Tilmisani wa yamtani auja. Tilmisani itu mana? Madhab Maliki. Ya. Berarti ini dari Maliki. Tilmisani, Tabtazani, siapa tadi? Al-Baji. Terus Ibnu Hajib. Itu Maliki. Itu di mana kata beliau? Wa yamtani auja'lul illati syar'iyyah mu'aththirah ala aslina fa innal hukma syar'i yarji'u 'indana ila khitabillahi ta'ala al-muta'alliq bi af'alil ibad. Bi af'alil ibad. Kenapa? Ala wajhin maksus. Wa khitabuhu wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala qadim wal qadim la yu'allal fadlan an yu'allala bi illah hadithah. Ya wali annal illah fil khamr al iskar wa huwa mutahaqqiq qabla tahrim. Paham? Jadi Imam Tilmisani ngomong gini, katanya kita itu ngomongin hukum, sedangkan hukum itu udah ada di Al-Quran. Paham? Hukum itu dari Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu qadim. Paham? Qadim itulah la yu'allal. Pokoknya mansus ya udah kita taslim. Gitu. Nah, dari mana hukum ini ambilnya dari Al-Quran, apa maknanya? Al-Quran ibad. Bukan cuma mukallaf, karena di Al-Quran itu mencakup semuanya. Kalau kita mengubah afal mukallafin karena mukallaf, seakan-akan itu kita merubah hukumnya Allah. Sedangkan hukumnya itu qadim. Wal qadim la yu'allal. Itu dalilnya yang mengatakan afalul ibad. Paham? Ya. Udah. Apa kata beliau? Apa tadi namanya? Apa? Nama kitabnya? Kitab Syarhil Kabir li Mukhtasaril Usul Abdul Muntir Al-Munyawi. Coba lihat footnote-nya dari kitab mana itu? Ini kitab Syarhil Kabir li Mukhtasaril Usul. Tapi tadi nggak ada tadi. Itu di Maktabah Syamilah. Iya. Ini ada satu lagi Ustaz yang dari Maktabah Syamilah nih. Apa? Kitabu min usulil fikhi ala manhaji ahlul hadis li Zakaria Ibni Ghulam Qadir Al-Bakistani. Terus? Halaman 47 Maktabah Syamilah juga. Al-ahkamu taklifiyah al-muradu bil hukmi taklifi wa khitabus syar'i al-muta'alliq bi af'alil ibad bil iqtida' aw takhir. Ya. Sini enggak ada penjelasan tadi yang penjelasannya. Ya. Alhamdulillah kita banyak faedah dari bahas itu, ya kan? Tahu kita ikhtilafnya para ulama, siapa yang kayak gini tahu. Ya. Paham semuanya tentang masalah tarif hukum? Ya. Bismillah.
Sekarang kita ngambil hukum taklifi wal wad'i wa aqsamul kalam, haqiqah, majaz. Ya. Bismillah, yang mau baca Iqra. Sambung kalam. Hukum. Babu bayani fikih wa usuli. Kemarin udah dibaca? Belum. Pulang dulu. Ulang dari awal. Iya. Ya. Iya. Iya. Kemarin sampai. Oh, udah. Udah sedikit. Saya Pak semua baca ya. Sekarang Batil. adil lah. Sekarang Ya usul. usul fiqh. Faslun. Paslon ke usul fiqh. Mukallafin iktidaan takhiran au wada'an. Nah, 1, 2, 3. Ini hukum at-taklifiyah. Ini al-wada'iyah. Kita udah ini bicara tentang wajib, mandub, sunnah, makruh, haram. Sekarang kita ke hukum wada'iyah. Di kitabnya Luma itu wada'iyah dimasukin ke taklifiyah yang dua itu, fasid sama sahih. Ya, dimasukin ke situ. Tapi pada jumhur al-usuliyin itu al-ahkam al-wada'iyah. Yang pertama itu syarat. Apa mana syarat? Ma yalzamu min adamihil adam wala min wujudihil wujud wala adam dzati. Kita ngebahas ini udah di Safinah. Kita bahas ya, udah selesai ya. Paham yang makna syarat ini pas yang Safinah? Ya, ma yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihil wujud wala adam li dzati. Itu makna syarat. Itu. Kalau yang ini paham Ustaz, tapi yang wala ada wujud jadinya. Wala adam sadam. Apa makna wala adam li dzati? Kalau ada berarti kalau wujudnya nggak ada harus pakai misal ya Ustaz. Ya. Ini maknanya wala yalzam min wujudihi al-adam lidatin. Ambil contoh, wujudihi kita wudu, adam kita sholat. Ayo, Sadam. Mayalzam min adami adam, apa yang diwajibkan ketika wudhunya nggak ada, maka sholat itu juga tidak diwajibkan kepada mukallaf. Terus kalau wala yalzam min wujudihi al-wujud, dan tidak diharuskan kalau wudhunya ada, sholatnya juga ada. Karena bisa jadi ada sebab lain yang belum terpenuhi atau syarat lain. Kalau ini Wala yalzam min wujudi al-adam, dan tidak diwajibkan juga kalau wudhunya ada, sholatnya nggak wajib. Coba Saling lidatinya itu lidatinya ini yang membuat la yalzam itu bukan zatul wudu, tapi karena ada mani lain.
Misalkan dia ada najasah di taubnya. Oke, dia sudah wudu. Wudunya udah ada. Paham? Min wujudihi. Tapi dengan adanya wudu, walaupun dia wudu, tapi layar jam dia sholat. Ya. Kenapa? Bukan lidati. Tapi karena mungkin di bajunya ada najis. Lidati. Oh, lidati balik ke wudhu. Wudu. Oh, gitu. Ada mani yang lain yang membuat dia enggak sholat. Itu makna lidati. Mayalzam, apa yang diharuskan, diwajibkan ketika tidak adanya wudu, tidak ada sepakat? Paham ya? Tidak ada wudu, tidak ada sholat. Makanya jadi sholat. Tidak diwajibkan ketika adanya wudu, adanya sholat. Bisa jadi dia wudu itu buat baca Quran, ya enggak? Buat sholat sunnah, bisa jadi. Jadi enggak harus dia punya wudu itu, enggak harus dia sholat. Itu mana sholat. Dan di sini tidak harus juga ketika dia punya wudu enggak ada sholat. Bisa jadi dia ini enggak ada sholat bukan karena ada wudu, Oh, ya. tapi karena yang lain. Biarpun dia punya wudu, tapi dia enggak bisa sholat karena bajunya ada najis. Namanya bukan lidati, itu li'arid. Ada sesuatu yang membuat dia enggak sah sholatnya walaupun dia punya wudu. Satu aurah itu. Satu Allah bisa jadi. Paham? Itu maknanya. Terus ya, yang kedua itu sabab. Apa makna sabab? Gampang sabab. Ma yalzamu min wujudihil wujud wa la yalzamu min adamihil adam. Beres. Paham? Sabab. Kita ambil contoh di tayamum. Di Safinah pakainya asbabut tayamum. Ya enggak? Di Safinah pakainya asbabut tayamum. Ada berapa? Ada berapa? Salah satu. Hah? Salah satu. Asbabut tayamumi salah satu. Fakudul ma. Yang pertama Fakudul ma. fakdul ma'i, yang kedua Wal marad. marad, yang ketiga Wal ihtiyaj ilaihi. wal ihtiyaj ilaihi linahwi Binahu muhtaram. muhtaram hayawanin Muhtaram. muhtaram. 3. Di Safinah sebutkan asbabut tayamum. Kita ambil contoh. Ma yalzamu. Apa sebab yang pertama? Yaitu maron. Ada penyakit. Ya. Apa yang diwajibkan ketika ada penyakit? Wujudu tayamum. Paham? Jadi tayamum itu, maksud itu sebabnya dibolehkan tayamum. Wala yalzam, tidak min adamihi adamul marad. Adamu tayamum. Ini kok ini wala? Wayalzam dihabab, enggak ada nafi, semuanya isbat. Mayalzam min wujudihil wujud, wayalzam min adamihil adam. Enggak ada penyakit, enggak boleh tayamum. Mana sabab? Mani. Apa mana mani? Yalzam min wujudihi al-adam. Mayalzam Min wujudihi al-adam. min wujudihil adam Wala yalzam min adami al-wujud. wala yalzam min adamihi al-wujud. Sepertinya dari kitab mana? Sepertinya. Wala yalzamu min adamihi. Wala yalzamu min adamihi. Coba baca takdirat. Apa makna mani? Takdirat sadidah. Baca apa makna mani? Mani
Ma yalzam min wujudil adam. Ma yalzam. Mayazam. Ma yalzam min Wujudihi al-adam. wujudihi Al-adam. al-adam Wa min adamihi al-wujud. wa min adamihi Al-wujud. al-wujud Wala adam lidati. wala adam Lidati. lidate. Apa contohnya? Haid. Haid dari Salat. sholat. Kita ambil contoh di sini haid. Ya. Yang Adam apa? Sholat. Wujud di sini, Adam sini apa? Ada mu Ada mulai, ada mulai. Haid ini sholat. Ma yalzam, apa yang diwajibkan, yang seharusnya ketika ada haid itu, ketika ada haid tidak ada sholat. Paham maknanya? Yang ini, dan ketika tidak ada haid berarti wajib sholat. Sekarang kita ke sini, sama dengan ini. Coba ditahlil, kiaskan ke sini. Kayak gimana? Gimana mau? Wala adam lidati. Sama enggak? Sama dengan sholat. Wala adam lidati. Wala yalzam min adamihi had Wujud. Ya, al-adam. adam sholat. Tapi bukan lidati. Tapi karena hal yang lain. Paham? Jadi ini maknanya apa? La yalzam min adamihi, ya, al adam lidati. Tidak diharuskan, tidak diwajibkan ketika tidak adanya haid, tidak ada sholat. Lidati, mungkin bisa jadi dia enggak sholat ini bukan karena enggak ada haid, tapi dia males. Paham? Belum masuk waktu. Jadi mani di sini yang membuat dia enggak sholat bukan haid. Paham? Mani di sini ya yang membuat dia enggak sholat bukan haid. Yang di sana ya, apa yang diwajibkan ketika ada haid tidak ada sholat. Paham? Yang kedua, ketika enggak ada haid dia wajib sholat. Yang ketiga, la yalzam min adamil haid. Ya. Ketika perempuan enggak haid, ya, enggak haid, dia enggak yalzam, enggak ada sholat. Karena bisa jadi, biarpun dia enggak haid, tapi dia malas sholat. Jadi lidatih ini ke datul haid, kayak tadi, datul wudu. Itu. Itu wala ada bizati, yang maksudnya bisa jadi itu dia berkaitan dengan mani yang lain kan. Kalau dengan mani yang lain otomatis kalau misalnya contoh kalau misalnya haid berarti mani yang lainnya ada najis. Bisa jadi. Nah, kalau yang di atas yang syarat, apakah dia berhubungan dengan syarat sholat? Kan karena sholat itu kan wudhu. Bisa jadi dia bukan karena nggak ada wudhu, emang karena belum masuk ke waktu sholat. Bisa jadi. Jadi perbedaannya di situ apa mungkin? Sholat mani itu, sholat itu yang membuat dia ini saling berhubungan. Ketika ada sholat yang nggak ada mani, paham? Ketika satu nggak ada sholat nih, satu aja itu mani. Paham? Contoh haid ini apa? Mani. Apa di saat sholat? Toharoh minal hadatsin. Paham? Sholatnya sholat apa? Toharoh minal. Ketika ada hadas satu aja, berarti dia mani. Saling berhubungan. Ketika mani enggak ada, berarti sah, semua ada syaratnya. Ketika satu enggak ada syarat, berarti ada mani. Paham?
Mani biasanya yang mani di sini tarif ini dipakai oleh yang fikih, ya, sama yang fikih kayak gini. Tapi yang usuli ini al-wasfu, al-wujudi, al-zahir, al-mundabi, al-ma'ruf linaqidil hukmi. Jadi mani itu sebuah sifat, wasf, ya. Al-wujudi ada sifatnya, bukan iktibari. Paham? Sifatnya ada. Wujudi, hisi. Paham? Al-zahir ada, jelas sifatnya, bukan makhfi. Al-mundabit pasti. Al-ma'ruf diketahui, linaqidil hukmi untuk membatalkan suatu hukum. Itu namanya mani. Apa contohnya? Kal ubuwah fi man'il qisas idza qatala ibnah. Semua ulama sepakat, ijma, barang siapa yang membunuh orang lain amad udwan ada qisas. Sepakat. Tapi ada hadis apa? La yuqtal walidun liwaladihi, tidak dibunuh bapak karena anaknya. Karena hadis itu, ya, jadi kanlah sifatnya ubuah. Ubuahnya jadi sifat, ya. Ubuah jadi sifat. Apa arti ubuah? Sifat kebapaannya, hubungan bapak dan anak. Sifatnya itu wujudi. Ada nggak bapaknya? Ada. Jadi
di istisna, dikecualikan dari kaidah tadi yang membunuh amad udwan kisos, ini masalah ini. Ketika ada bapak yang membunuh anaknya, itu enggak ada kisos. Maka ubuwah ini jadi mani. Yang membuat dia bapak ini enggak di kisos lagi. Walaupun dia membunuh dengan amad udwan. Walaupun. Paham? Jadi sifat ubuwah ini jadi sifat yang jadi mani, yang melarang bapak dikisos. Wasaf Harus ini kan, jadi keturunannya pasti enggak. Misalnya kalau bapak asuh atau apa. enggak, harus bapak kandung. Bapak diri Bunuh. Kisos. Bukan bunuh, jangan kisos bunuh. Ini bapak kandung. Nah, paham? Ini mana mani. Jadi mani ada dua takrif. Kalau di fikih, ya anak pakai ini. Yang di fikih pakai ini, tapi usul anak pakai ini. Kenapa nggak pakai tarif yang ini aja? Yang mana? Yang fikih. Bedanya apa? Maksudnya kan bisa aja dipakai ke misalnya ini. Silahkan milih mana aja. Ya berarti sama aja. Sama. Tapi kalau anak pribadi, anak lebih nyamannya ini tuh pakai di fikih. Karena apa? Banyak bahas tentang masalah ini. Mungkin kan dibedain begini karena dia lebih jamimani gitu kan. Mungkin. Karena menyebutkan syaratnya juga gitu. Ya. Wujudi bahwa hukum Ya. tersebut. Bukan sekadar ada dan nggak ada. Ya. Silakan Anda baca apa? Ustaz, berarti tarif pertama kedua ini dari antum Ustaz, bukan dari Indah Fuqaha atau dari usul gitu. Yang mana? Masya Allah. Amin. Nah, Nanya Ustaz. iya bagus. Jadi maksudnya ya ini itu yang kayak gini tuh ya. Ini kebanyakan dipakai oleh fikih, yang fakih fuqaha. Paham ya? Kalau takrif kayak gini, kebanyakan dipakai sama ulama usuliyin. Pakai wasaf, mundobit itu kebanyakan. Antum baca Bahrul Muhit di Zarkashi, Al-Ihkam punya Amidi, pakainya wasaf. Mukhtasar Ibnu Hajib kayak gini. Silakan antum baca di usul fiqh. Ini pun di Jamul Jawami pakai ini. Kenapa di takdirat pakai ini? Karena itu kitab fikih. Takdirat. Paham? Yang keempat itu sahih. Sahih itu dibagi dua. Di ibadat sama muamalah. Ama sahihun manzubat Belum apa. belum hafal. Siapa? Wahyu. Gimana dikasih jubarnya tiap kali? Ama sahihu ma wafaqa syar'a fama fil ibadati terus Tarif waraqatnya apa sih? nah ya gimana? Jadi apa? Ma yata'allaqu bihin nufud taddubi. Bihin nufud itu di mana? Di sini. Ibadah. Apa makna nufud? Kabul. Qabul. Terus yang keduanya? Odotek. Enggak. Ya kata bihin nufud dua. Wa yu'taddu bi. Itu gitu. Nih, makna sahih di ibadat muwafaqatu dil wajhin syar'i. Apa makna dil wajhin ini? Ini setiap fiil ya, entah itu sholat, entah itu zakat, saum, punya wajhan. Wajhan. Paham ya? Wajah pertama dia muwafaqah, kedua dia mukhalafah. Paham? Kalau dia muwafaqah berarti sahih. Di sahih. Sah. Rukunnya ada, salatnya ada. Namanya muwafaqatu dzil wajhin. Apa dzil wajhin ini? Maknanya kullu fi'il, kullu af'al. Semua fi'il yang ibadat punya dua wajah. Bisa jadi dia muwafaqah syarat. Apa artinya ini? Dia cocok dengan rukunnya, dengan syaratnya, maka ya ta'alaq bihin
nufud, maka qabul, sah. Kalau muwafaqah. Paham? Jadi kalau di bab ibadah, kapan dikatakan sahih? Ketika fi'il yang dua wajah ini dia muwafaqah. Paham? Ketika fi'il yang dua wajah ini dia muwafaqah dengan syarat, dengan syar'an, rukunnya, syaratnya, enggak agama yang tulubihi. Paham? Ini di ibadah. Kapan sholat dikatakan sah? Ketika dia muwafaqah dengan syar'an. Paham? Contoh amalan yang enggak ada wajahnya ada? Enggak ada. Semuanya bisa mukhalafah, bisa muwafaqah. Satu wajahnya gimana sih? Wajah. Kita ambil contoh sholat. Ya. Sholat ini silakan haji, saum, zakat, sedekah, silahkan. Semuanya kita tatbikan. Ini sholat dari dul wajhain. Paham? Dia punya dua muka, dua arah nih. Dia bisa jadi sahih. Nih. Dia bisa jadi batil. Paham? Ketika sahih dia apa? Muwafaqah. Dia nih cocok. Dengan apa? Dengan syar'annya. Dengan apa-apa yang ditentukan oleh syar'an. Rukunnya, syaratnya. Paham? Itu sahih namanya. Di kitabul ibadah. Wajah kedua, sholat ini bisa jadi batil. Apa ini batil? Apa maknanya? Mukhalafah. Berarti batilnya apa? Ketika dia sholat tapi dia enggak sujud, itu mukhalafah syar'an. Dia wudhu tapi enggak cuci muka, itu mukhalafah syar'an. Berarti batil. Paham? Berarti ziwajahan itu artinya ibadah saja. Ya. Jadi semua ibadah itu punya dua sisi. Oh, ziwajahan itu ibadah. Ibadah. Semuanya punya dua sisi. Ketika dia muwafaqah berarti dia sudah menuruti semua yang diperintahkan oleh syariat. Muwafaqah ibadah syar'an gitu. Nah, gitu. Kenapa anak di sini yang usulin pakai di wajhain mencakup semua ibadah. Ini di bab ibadah. Kapan dikatakan sahih? Ketika ibadah ini muwafaqah dengan syariat. Paham ya? Jadi mana di wajhain ini kembali ke fiilnya. Apa mana di asmaul khamsah. Memiliki, ya. Jadi ibadah ini punya dua wajah. Dia bisa jadi sahih, dia bisa jadi batil. Kapan sahih? Ketika muwafaqah. Kapan batil? Ketika mukhalafah. Kalau batil berarti la nufudha fi, enggak ada nufud di situ, enggak ada qabul karena batil. Sekarang kita ke muamalat. Muamalat kapan dikatakan sahih? Ketika apa? Tarot tubuh asalil akdi. Di bab muamalat dikatakan sah ketika apa? Ketika ada dampak dari akad itu. Hasilnya apa? Kita ambil contoh. Apa makna baik? Akdu muawadatin maliyatin yufidu milka ainin au manfaatin ala takbir. Paham? Ini dua asalnya baik. Ini hasil dari akad jual beli. Entah itu kita memiliki barangnya, pindah ke pemilikan karena jual beli, atau kita memiliki manfaatnya tapi selama-lamanya. Ketika ini dua atau salah satunya ada, berarti sahih. Karena apa? Udah taratub. Udah ada asal dampak dari akad baik itu. Antara tubuh asalil akdi. Kalau misalkan dia ada baik, tapi dia enggak memiliki ainnya,
berarti itu belum sahih. Kalau dia nyewa sesuatu, misalkan di Kitabul Ijarah, apa mana al-ijarah? Ini kayak al-ijarah akdun mana salsa fikih muawadah. Apa mana al-ijarah? Karena ujian kemarin. Hah? Apa? Tufidu al-manfaah. Ya, ijarah itu dia enggak memiliki ainnya, dia memiliki manfaat. Kalau misalkan ijarah itu dikatakan sah, sahih ketika kita udah memiliki manfaat. Berarti